Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa jadi sarana kita bagi masyarakat sekitar, khususnya umumnya mungkin orang kita yang di luar lingkungan kita dengan adanya media sosial bisa juga melihat. Yang tadi yang belum tahu satu daerah apa media sosial bisa jadi orang datang menyari gitu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan hormatkan guru kita, Kak Ustaz Indra Sofyan SPDI. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang terpenting mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang beliau miliki. Dan tentunya ilmu yang beliau miliki itu selalu dirasakan dan bertransfer kepada kita semua, kemana nantinya dapat menjadi pahala sebagai pemberat kita akan memberikan bagi beliau yang amin. Amin. Yang kami hormati pula para pengurus Musyawarah Musyawarah, khusus Bapak Haji Pemintani Sucipto yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini beliau berhadir. Mudah-mudahan berhadir beliau bukan satu hal yang tidak kurang enak gitu ya. Tapi kita doakan terus, mudah-mudahan doa kita selalu Allah memberikan kesehatan, pengobatan kalbunya, dan terpenting adalah mengistiqomahkan hatinya untuk memimpin kita semua dalam rangka memakmurkan usul Allah, dan juga menuntun setiap jamaah yang berada di usul Allah untuk berada selalu dalam taat kepada Allah. Yang kami hormati pula para pengurus Musyawarah Musyawarah, khusus Bapak Haji Nur, kemudian beliau pada Syafan, ya Bapak ya, misalkan kemarin ya, Syafan beliau perjalanan ke pesantren anak-anaknya untuk kembali lagi ke pesantren. Dan doakan mudah-mudahan beliau dengan wasilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerdaskan anaknya sehingga lulus dari pesantren nanti dapat menjadi ustaz yang kuliah, sehingga bisa membantu kita semua mengamalkan usaha Allah dalam disipit dalam arti bahwa saya itu mungkin jamaah sekalian untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengurus masalah yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengalami kesalahan dan ta'awud saya. Yang kami pula bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Para sekalian yang hadir, kita sulit kiranya untuk dapat duduk atau santai sambil nyantai atau orang Inggris kayak sambil senderan, sulit kiranya Bapak Ibu sekalian kita untuk bisa hadir. Makanya patut setiap acara apapun dan setiap kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Allah, yaitu kepada baginda Nabi wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan mudah-mudahan berlimpah pula pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, pada tabi'in, pada beliau, dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan selalu dari beliau yang selalu berusaha dan terus berusaha tiap harinya untuk menghidupkan segala semuanya yang beliau ada kepada kita semua.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah masih kasih kita umur panjang, masih kasih kita kesehatan. Karena hari-hari itu saja lagi musim-musimnya saja. Ramadan juga ada musimnya, tapi batuk pilek apalagi saja. Anak juga ada, anak kapal apalagi saja. Jadi kita bersyukur kalau kita bilang dikit tahu ya, ada dikit, alhamdulillah masih kita bisa katakan bersolat beribadah kepada Allah. Ini pekan kedua kita bertemu di subuh ini, yang mana kemarin juga harusnya satu sore itu pekan kedua juga untuk kajian sore hari ini. Tapi karena cuaca belum mendukung, mari kita schedule dulu. Tapi insya Allah pekan depan di hari Sabtu sore jam 5 sampai dengan menjelang azan maghrib itu kita adakan lagi taklim. Insya Allah pekan depan itu materinya jadi satu dari Jim itu bagus sekali. Dan setelah itu ada iftarnya pagi atau berpuasa bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya waktu, mari kita mengajak bisa hadir di hari Sabtu depan pukul 5 sore sampai dengan menjelang waktu berbuka. Di mana kemarin saja bisa menyampaikan bahwasanya masih takut, masih takut misalnya masih takut ya hari ini ya masih semua. Bahwasanya ada malaikat, dua malaikat yang mendampingi kita di pagi hari sampai dengan sore hari, dan juga dua malaikat yang mendampingi kita di malam hari sampai dengan pagi hari. Dan ada satu malaikat yang terus mendampingi kita 24 jam atau 24 paginya. Setiap gerak-gerik kita bisa saja itu dicatat bahwa malaikat ada sekitar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mungkin nanti akan ditambah lagi oleh Ustaz tentang pengetahuan malaikat ataupun tentang kawin yang baik. Tanpa berbanyak lagi, mari kita buka taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberi kelancaran dan juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita mencerna pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Dan tadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya yaitu susahnya masuk ke taklim, insyaallah akan dipimpin oleh guru kita pada kampus Administrasi dan SPDI yang sudah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat surat Al-Azim. Pada muharamin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati segenap pengurus mushola masyarakat Allah, khusus Bapak Ibu Dim, Bapak Ustaz Ali, Bapak Adi Nur, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan hadir kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka taklim yang sebelumnya tadi kita
apabila telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ibadah ini dalam rangka ibadah kepada Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan taklim, kita hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dunia, berkah akhirat, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah berikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu keutamaan kita tolak ini adalah diampuni segala dosa-dosa. Ya, kita semuanya yang hadir di sini pasti punya dosa. Nah, disinilah kita hadir di sini dalam rangka salah satunya mengambil keutamaan dalam ini adalah mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita dijadikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan telah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga Allah dan barakatnya kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang malaikat muakibat. Ya, apa malaikat muakibat? Muakibat ini adalah malaikat yang tugasnya menjaga manusia. Ya, kemarin ada 5 malaikat ya, 2 malaikat tugasnya di waktu siang hari ya. Kemudian ada 2 malaikat yang jaganya di malam hari. Ada shiftnya tuh, shift 1, shift 2 ya. Itu ada 1 malaikat yang tugasnya 24 jam non-stop ya. Itu yang tugasnya untuk menjaga manusia dari kejahatan jin, manusia, setan, semuanya itu namanya malaikat muakibat. Dan ada malaikat kiraman katibin ya, dia tugasnya mencatat. Kiraman katibin adalah pencatat yang mulia. Kenapa pencatat yang mulia? Karena ketika ada hamba Allah yang berdosa, ditahan dulu sebelum dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ketika hamba Allah berbuat baik, langsung segera malaikat tercatat sebagai kebaikan, sebagai pahala buat dia. Itu kiraman katibin, pencatat yang mulia. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut pembahasan selanjutnya, itu berkaitan tentang terjadinya ketika kiamat ya. Kiamat itu pasti terjadi, hak ya, yakin ya. Kalau hak dengan sidik apa bedanya? Kalau hak harus kita yakini dulu sebelum terjadi. Kalau sidik itu terjadi dulu baru kita yakini. Sidik itu seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Abu Bakar, sahabat Nabi, ya, kalau itu apa yang dibicarakan oleh ya Rasulullah, maka aku percaya. Nah, jadi peristiwa dulu baru percaya. Beda dengan hak, ya, itu
hak itu kita yakini dulu, kita percayai dulu, baru nanti akan terjadinya kiamat, terjadinya apa sakaratul maut, kematian, alam kubur, adanya neraka, adanya surga, itu hak. Jadi percaya dulu, yakin dulu, baru nanti akan terjadi. Itu bedanya antara hak dengan sihir. Hadirin rahimahullah. Nanti hari kiamat itu ada 3 tiupan, ya. Ada 3 tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, ketika ditiup ada 3 kali tiupan. Yang pertama adalah tiupan kejutan, kaget. Manusia itu kaget. Wah, apa itu? Ada di dalam surah An-Naml ayat 87. Ya, nanti boleh dilihat kalau ada apa itu dicek boleh. Ya, tiupan pertama adalah tiupan kejutan. Jadi banyak orang yang terjadi pada saat itu. Bahkan orang yang belum waktunya lahiran sudah lahir duluan, saking kagetnya ada hari kiamat. Bahkan sampai ada yang mengatakan orang masih muda ketika terjadi hari kiamat, tiba-tiba berdua aja kaget saking begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Kemudian yang tiupan yang kedua adalah seluruh manusia, makhluk-makhluk yang ada di bumi, semua makhluk yang ada di angkasa, semuanya hancur, mati, gak ada tersisa lagi. Tuh tiupan yang kedua. Nah, disinilah ketika sebelum ditiup hari kebangkitan, ada tiupan kebangkitan hari ketiga. Nah, ada perbincangan antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ya, ini di dalam kitab Tauhidul Akbar. Apa yang dikatakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Fayaqulu ya Jibril, ayyu yawmin hadha, hari apa ini wahai Jibril? Ditanya sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka malaikat Jibril menjawab, hadza yaumul qiyamati wa yaumul rusmati wan nadar. Hari ini adalah hari kiamat, hari sesal dan penyesalan terjadi. Ya, jadi ketika ditanya Nabi dan Muhammad SAW, itu kata malaikat Jibril, ini hari kiamat. Ya, artinya ini Nabi Muhammad sudah bangun. Ini Nabi kalau ceritanya bangunnya Nabi Muhammad panjang. Ini sampai 2 jam bisa kalau kita cerita. Singkat saja ya. Itu. Ditanya sama Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, ini adalah hari kiamat, sudah terjadi ini. Ya. Kemudian fayaqul, ditanya lagi, ya, berkata lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, basyirni, wahai Jibril, kabarkan aku kabar yang bahagia, yang senang-senang apa? Gitu, ya. Fayaqul, maka malaikat Jibril menjawab berkata, al-jannatu qad sufifat bi qulubika. Kata malaikat Jibril, surga itu udah dihias, udah dipercantik untuk menyambut kedatanganmu ya Nabi Muhammad. Sudah dipercantik, sudah dihias karena mau datangnya tamu yang agung,
yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja, wanar qad dan neraka ditutup. Neraka ditutup, pintu-pintu neraka ditutup. Lantaran ada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqul, maka Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lastu as'aluka an hada. Wahai Jibril, bukan ini yang aku tanyakan, bukan ini yang aku pengen, gitu ya. Tetapi as'aluka an ummati, yang aku tanyakan tentang umatku. Ya Allah. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ingat dengan umatnya. Meskipun udah disiapkan ke surga, udah dihias surga buat menyambut Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bukan ini yang aku pengen, bukan yang aku inginkan, itu bukan, tetapi keadaan umatnya yang kita akhir zaman, ya, yang kepengen Nabi itu umat al-mudminin yang banyak dosa. Banyak dosa, itu banyak dosa. Sombong kalau ada dosa. Ya, banyak guber. Ya. Lakan dari kata tahum al-sirat, khawatir Rasul itu umatnya ditinggalin di sirat, ditinggalin, dianggapin, ditinggalin ya. Ya Allah, saking khawatirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya kurang ajar kalau umatnya itu gak pernah sholat Rasul. Ya minimal itu dalam sholat ada berapa? 9 kali yang wajib ya dalam sholat. Itu nanti dicek tasyahud awal, tasyahud akhir. Kalau ada tasyahud akhir nanti itu subuh ada 1 kali ya, tadi zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, 7, isya 2 kali, 9 itu yang wajib. Jadi kalau enggak sholat, enggak boleh sholat. Ya, makanya ya banyak-banyak dari sholat selain di luar sholat, karena begitu khawatir Rasulullah kepada umatnya. Kemudian malaikat Israfil berkata kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa izzati rabbi ila Muhammad, demi keagungan Tuhanku wahai Nabi Muhammad, ma nafakhtu surah al-baqarah, aku tidak meniup sangkakala ya kebangkitan, aku belum meniup kebangkitan, tiupan kebangkitan qabla kiamat, sebelum engkau bangun, sebelum Nabi kita Nabi Muhammad bangun. Jadi belum dibangkitkan manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang dilahirkan itu belum dibangkitkan. Hanya pada satu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu cintanya Nabi kita kepada umatnya. Maka dari itu saya akan jelaskan di dalam kitab lain, di dalam kitab Hijab Ad-Durari. Ini berkaitan dengan syafaatul ummah. Pernah kita dengar para asatid, para kiai, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah. Betul ya? Syafaat yang agung. Seperti apa syafaat yang agung? Ini ada dalam kitab Hijab. Ya, ada. Baik, hadirin rahimahullah. Wa yajibu an ya'lam, dan wajib mengetahui annahu sallallahu alaihi wasallam yasra'u fil fasl al-qadar, bahwasanya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat ya fil fasl Allah pada saat keputusan hukuman, penentuan keputusan hukuman. Apa keputusannya? Itu nanti ada surga, ada neraka, ada yang ahli neraka, ada yang ahli surga. Itu nanti ya. Itu akan berikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-faslu bainan nas, yang memisahkan antara manusia. Ya. Nanti manusia dipisahkan, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kemudian dunia annahu idza jama'a Allahu an-nas fi sahihin wahidin yaumil qiyamah. Telah diriwayatkan bahwasanya Allah mengumpulkan manusia pada satu tempat pada hari kiamat. Urbilatin nar yartabu ba'duha ba'dan wa khazanatuha yaqufunaha 'anil nas. Jadi pada saat manusia itu dikumpulkan pada satu tempat di padang mahsyar, ya, itu ada api dari neraka muncul saling tindih menipu, loncat, ya, ingin menerkam manusia yang pada dasar itu, ya. Ingin memeluk manusia, ya. Kata penjaganya, ya, penjaga itu ada malaikat penjaga di situ. Kata malaikat, mundur dulu, belum waktunya, belum waktunya. Ada yang nggak sabar, api dari neraka itu, pengen cepet-cepet ini ada temennya, ya, udah itu, ya. Wahia taqul, dan dia mengatakan siapa api ini, wa izzati rabbi la yakhliyanna baini wa baina azwaji, demi keagungan Tuhanku, ya, akan berkumpul antara aku dan istri-istriku, artinya kekasihku. Jadi api itu dari itu udah kangen sama kekasihnya, sama istri-istrinya yang suka di dunia itu suka maksiat, suka berbuat dosa tapi gak mau taubat sama Allah, gak mau minta ampun sama Allah. Tuh udah gak sabar, pengen meluk tuh api, pengen cepet-cepet ini manusia, ya. Pengen ada temennya itu, api neraka pengen ada temennya, ya. Tuh saking pengennya meluk, kata malaikat nanti belum waktunya, ya. Udah gak sabar itu api, pengen meluk tuh sama orang kayak gitu, ya. Fayaquluna laha, maka ditanya tuh sama malaikat penjaga saat itu kepada api, wa man azwajuki, siapa istri-istrimu, siapa kekasih-kekasihmu. Padahal udah tahu malaikat siapa orangnya, cuma pengen didengar sama yang lain, siapa sih kekasih-kekasihnya, ya. Ya, fataqul, maka itu api menjawab, kullu mutakabbirin jabbar, yaitu orang yang sombong. Orang yang sombong itu ada dua, nolak kebenaran, diajak ngaji nggak mau, diajak sholat nggak mau, itu cirinya orang sombong. Bukan orang yang punya mobil mewah,
bukan punya rumah megah, bukan, atau punya emas berkilo-kilo, setor-setor, ya kan? Bukan. Orang yang sombong itu ketika dia diajak untuk jadi orang benar nggak mau, gitu. Diajak ngaji nggak mau, diajak sholat nggak mau, kayaknya apa? Main kemana gitu, gitu ya. Apa yang kedua, orang yang merendahkan orang lain, merendahkan orang lain itu sombong, gitu. Dua itu orang yang sombong. Fala yazalun nas yamuju ba'duhum fi ba'din al-fa'an. Jadi keadaan manusia di pada masa itu seperti lautan ombak, begitu padat, begitu bertutur, hiruk-pikuk, padat banget, ya, padat, ya. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun lamanya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, semuanya dikumpulkan di dalam satu tempat berkumpul. Ya Allah, ya, lautan manusia pada saat itu berkumpul. Wallahu ta'ala la yukallimuhum kalimat Allah. Pada saat itu Allah tidak bicara apa-apa, satu kalimat. Artinya bukan Allah tidak berbicara di sini. Allah tidak memberikan perintah. Allah tidak berikan satu larangan. Jadi Allah akan bingung manusia pada saat itu. Bingung, biar manusia itu bingung pada saat itu. Bayastatul qawlu ala ahli al-mawqif walau bila jahannam. Saking bertambah hiruk-pikuk padatnya luar biasa manusia, itu ada manusia, sekelompok manusia, biarinlah masuk ke neraka jahanam, yang penting saya gak mau di sini. Ya Allah, saking sengsara manusia pada saat itu. Ibadah masyarakat panas, haus, gak ada nyiapin jus, gak nyiapin minuman, gak ada kopi, gak ada. Ya Allah, ya Allah. Selama 1000 tahun, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya Allah, dapat bulan kan 2000 ya, ada apa-apanya, masih bentar lah di akhirat. Ya lama benar itu. Ya Allah, saking capeknya, saking sengsaranya itu, biarin masuk ke neraka jahanam. Ini manusia belum tahu neraka jahanam. Kalau udah masuk kan, ya Allah bagi lagi, ya Allah bukan tempat yang tadi. Belum tahu neraka jahanam. Tuh namanya mengandai-andai. Seandainya kalau bisa neraka jahanam aja tuh. Saking luar biasanya sengsaranya di manusia itu. Ya Allah. Bahkan bukan hanya capek sengsaranya, tetapi ada yang berkata itu karena di situ manusia itu ditampakkan dosanya. Jadi ada yang nanti ada muka seperti monyet, ada yang maaf ya, ada yang seperti binatang BAPI gitu ya. Ada itu nanti dijelaskan di pertemuan ketiga nanti seperti apa ya. Itu dosa-dosa ditampakkan. Saking malunya manusia pada saat itu kepengen biarinlah saya masuk neraka, biarin. Saking malunya itu, aib manusia itu ditampakkan nanti ibadah masyarakat. Ada yang mukanya gini, ada yang mukanya begitu. Ya Allah, saking malunya dibuka sama Allah aib pada saat itu. Ya, makanya saking malunya dia kepengen masuk ke neraka jahanam. Belum tahu neraka jahanam itu seperti apa. Ya, kalau tahu dia pengen lagi. Gitu. Namanya ada yang manusia pada saat itu. Fayaqulun, maka berkata ada yang ba'duhum li ba'din idhabu ila abikum Adam. Ada sebagian yang ngomong, kita pergi aja ya sono ke Nabi Adam, minta pertolongan. Ini bulu diputusin.
Ini jangan sampai kita tunggu lama. Itu ada inisiatif sekelompok manusia. Ketika datang mereka ke Nabi Adam, fayaquluna berkata kepada Nabi Adam, ya Abul Bashar, al-amru alaina syadidun. Wahai bapaknya manusia, ini kami punya urusan yang begitu berat. Ya, isfa'lana ila rabbika liyaqda bainana. Minta tolong wahai Nabi Adam ke Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala supaya cepat-cepat ini diputusin hukuman urut ke persidangan, jangan sampai di PKP dihukumin tapi tidak ada juga ya. Itu ya Allah. Kata Nabi Adam apa? Lastuna. Aku nggak bisa. Artinya nggak bisa di sini bukan Nabi Adam punya salah, kan biasanya ada tuh dai ya mubalik bahwa Nabi Adam punya salah sehingga dia tidak bisa memberikan syafaat. Bukan seperti itu. Ini salah, tidak salah, bahaya. Nabi Adam itu masih bisa memberikan syafaat, ya, karena punya salah, karena keluarga dari surga. Kalau Nabi Adam ada, Nabi Nuh juga punya salah, ya, salahnya apa? Dia mendoakan supaya umatnya tenggelam, gitu. Padahal Nabi dan Rasul itu nggak ada salah, dimaksud sama Allah, dijaga dari dosa dan salah. Itu namanya hujjah, pelajaran buat kita, ya, supaya kita mendapatkan pelajaran satu, ya, bukan kesalahan Nabi dan Rasul, itu supaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim didatangi, kemudian setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Tuh, semuanya punya salah, bukan punya salah, tetapi ini adalah hujjah. Ya, ini kalau saya ya, ini artinya Nabi dan Rasul bisa memberikan syafaat setelah dibuka nanti amal Khatamul Anbiya wal Mursalin. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya begini Bapak Ibu, syafaat. Ya, syafaat. Jadi botol mineral itu kita belum bisa merasakan air, ya, air yang di dalam botol sebelum tutupnya dibuka. Nah, itulah ketika botol tutup botol sudah dibuka baru kita merasakan. Nah, di situ lagi mana mau merasakan air kalau tutup botolnya belum dibuka. Nah, dibuka dulu oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada umatnya. Seperti apa syafaat umat itu? Wa hadhihi syafa'atu ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafirin min hadhihi ummah wa min ghairiha wa lidzalika tusamma syafa'atul ummah. Jadi syafaat ummah ini bukan hanya untuk orang yang muslim saja, bukan hanya untuk orang yang mukmin saja, tetapi berlaku untuk kalangan jin, orang-orang kafir, dan seluruh manusia. Itu bagian syafaatul ummah, syafaat yang umum. Makanya ada kiai, ada ustaz, nggak perlu seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ummah. Yang pasti kita berbagian syafaatul ummah. Orang kafir aja kebagian, ya, luar biasa syafaatul ummah. Makanya nggak minta juga pasti dikasih. Kalau orang haji pasti tahu
Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Tuhan dan rezeki yang berlimpah. Bahkan kalau bukan haji ini nggak dipakai lagi tuh, nggak dipakai lagi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Tuhan. Kalau dipakai lagi apa Pak? Boleh, silakan. Ya, nggak ada larangan. Tapi kalau udah haji itu biasanya nggak bisa pakai syafaat Tuhan selama semuanya kebagian, baik orang Islam, orang mukmin ataupun orang kafir kebagian, supaya cepat-cepat itu daripada masa keluar, ya keluar untuk dihisab, untuk disidang. Nah kalau dari situ disidang baru nanti para malaikat, para nabi dan rasul itu akan memberikan syafaat. Makanya di NU itu alhamdulillah kita ya itu suka mengadakan tahlilan ya. Itu kan suka baca Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk para nabi dan rasul, para malaikat itu. Bahkan dulu saya pernah mendengar Habibana Al-Habib Lutfi ya rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan bagaimana cara kita mendapatkan syafaat atau bertemu sama Nabi lah, sama Nabi Muhammad. Caranya silaturahmi. Gimana caranya? Itu harus ada Nabi setiap hari atau setiap malam Jumat. Ya, wala hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu silaturahmi ini apa? Nabi gak butuh apa kita yang butuh Nabi. Kita yang butuh kita silaturahmi di situ, silaturahmi kepada Nabi, kepada para malaikat, muqarrabin, kepada para wali, kepada Nabi dan Rasul. Itu nama silaturahmi. Oh ini yang sudah baca yang di Al-Fatihah ya kalau sekali ya Allah. Karena dengan cara silaturahmi begitu, apa yang dikatakan jauh dari mulut kita akan cara silaturahmi. Makanya kita perlu terus mempertahankan ya ajaran-ajaran guru-guru kita, tradisi-tradisi yang diajarkan guru kita. Selagi itu baik, tidak bertentangan dengan akidah kita teruskan ya, kita teruskan. Alhamdulillah ya, bagaimana yasinnya, alhamdulillah yasinnya seperti bukan hanya kita menghadiahkan untuk almarhum betul silaturahmi kita kepada para nabi dan rasul supaya kenal sama kita, para wali. Bahkan nanti di pada masa nanti ada pemimpinnya ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, murid-muridnya siapa aja nanti, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili siapa murid-muridnya ya, nanti ada para wali ya, ada kelompok-kelompoknya. Nanti yang minta bukan satu orang, bukan pemimpinnya yang minta syafaat. Oh, nanti saya ceritakan banyak. Kalau sudah nanti sampai siang bisa ya. Sudah lewat 5 menit. Allah Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang jelas mungkin ada penjelasan yang besar perlu dijawab. Silakan mau yang mau bertanya. Untuk bertanya di sini apa yang bisa? Cuma ini saya kalau memang belum ada yang bertanya, saya mau bertanya apa saja. Jadi Ustaz, tadi saya mengatakan bahwasanya Ustaz mengatakan sesuai dengan kitab saja, bahwasanya syafaat itu diberikan pada siapa saja, tidak saja, baik itu muslim, beriman, kafir, tidak saja, semuanya diberikan syafaat. Cuma yang jadi pertanyaan saya pertama pada saat lalu untuk apa kita berbuat kebaikan? Kan ada ayat Allah SWT, dan janganlah kamu menikah dalam keadaan tidak muslim itu saja, ya Islam gitu ya. Itu yang pertama saja. Dan apa namanya? Yang kedua, syafaat itu diberikan sesudah
kita ketika kita di dalam masyarakat atau sesudah ketika menyumbang antara amal kebaikan dan amal buruk kita di hati yang besar. Itu yang bisa terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, warahmatullah. Bagus pertanyaannya, sehingga khawatir salah memahami ya para jamaah sekalian. Jadi syafaat Tuhan adalah syafaat pertolongan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika manusia itu berada pada satu tempat yang begitu padat, yang begitu sengsaranya, yang begitu rumit atau dia hidup itu di situ. Banyak sekali orang itu menurut di situ. Karena berjumlahnya manusia dari Nabi Adam sampai manusia dilahirkan akhir manusia itu dijubel di situ. Kita lagi puasa, misalnya kita puasa di pasar ya, di pasar padat, tengah jalan padat, lagi puasa haus, ditambah panas, tergerak ini, pengen cepat keluar, pengen keluar tapi susah, mau minum juga gak ada yang nyiapin. Ya Allah, itu saking lamanya 1000 tahun dianggapin manusia pada saat itu. Nah disitulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sama dengan di sini maksudnya adalah manusia itu dikeluarkan ya dari jumlah ribuan manusia, jutaan manusia, miliaran manusia pada saat itu langsung ke persidangan, berpindah tempat kan lebih ringan ini. Nah itulah sampai situ doang sahabat bukan kabar itu orang kafir tiba-tiba masuk surga gitu ya. Tetap orang yang berbuat baik itu pasti dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan Allah. Bahkan ada satu kisah riwayat di dalam jadi ketika di hari penimbangan Yaumul Qiyamah itu keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Ketika pada saat itu akhir manusia itu Allah datang cahaya putih, sosok manusia yang percaya putih pada saat itu ternyata baginda Rasulullah SAW bekerja sekali keras. Akhirnya awalnya keburukannya berat daripada kebaikan, kembali kebaikannya lebih berat daripada keburukan. Lantaran apa? Dia pada saat hidupnya banyak baca sholawat, nama-nama nggak sia-sia kita baca sholawat. Makanya orang yang bertauhid itu pintu makrifat sama Allah itu dia harus cinta Nabi itu. Ya. Kalau ada cinta Nabi, ahli baik, gimana? Kalau menghina apa itu turunannya Allah. Itu jadi nggak sia-sia. Sahabat dulu itu hanya sampai situ aja. Ketika manusia selama 1000 tahun dianggapin sama Allah, kemudian dipindahin ke tempat yang lebih baik tadi itu. Wah manusia, jin, orang kafir, orang muslim, pindahin ke tempat hisab, persidangan. Nah itu sampai situ udah. Dan itu diomongin terus sama orang-orang dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Luar biasa Nabi Muhammad ya. Kalau nggak ada dia, gitu, nggak ada beliau, hidup kita masih di situ terus ngejubel, nggak ada apa-apain. Tuh, ya,
sama ribuan manusia yang sampai dia diputuskan masuk neraka, masuk surga. Itu sampai situ doang deh. Situ kalau itu cuma nggak sampai dia enggak ya. Jadi nggak orang kafir itu lantaran dapat satu masuk surga enggak. Gitu ya. Gitu. Karena dia belum punya tiket. Tiketnya apa? Syahadat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Hisab itu apa? Hisab orang sirot itu nanti neraka surga itu nanti dalam amal dan perbuatan. Gitu. Yang kedua lagi pada masyarakat. Oh, iya nanti jadi syafaat itu akan diberikan setelah ada syafaatul Tuhan. Itu akan diberikan oleh para nabi, para rasul. Ya, nabi dan rasul apa sih bedanya? Nabi dan rasul. Nabi belum tentu rasul. Rasul sudah pasti nabi. Itu bedanya. Maka lebih tinggi rasul daripada nabi. Itu rasul ada 313, ada yang mengatakan 319 rasul. Kalau nabi 24.000 nabi jumlahnya seluruhan. Nah yang wajib ada 25 rasul. Ada Idris, Soleh, sampai nanti kita Nabi Muhammad. Nah, terus dari 25 ulul azmi 5 jadi satu itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika syafaat itu dibuka amal Nabi kita Nabi Muhammad, maka semuanya boleh berikan syafaat. Bahkan guru-guru kita bisa. Yang penting dia termasuk ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kan ada ulama yang ngomong, tapi dia nggak ngamal ilmunya, dia juga lain. Digunting, dia hanya ngomong, digunting, tidak ulama seperti itu. Orang yang ngomong banyak ngomongnya, tapi dia nggak ngelakuin. Nah itu ancaman Rasul, siap-siap diancam Allah. Digunting, tidak. Makanya nggak enak jadi orang alim. Bahkan ada yang mengatakan dosanya itu lebih kan 2 kali lipat orang alim itu. Kalau kita orang awam dosa cuma 1. Kalau orang alim tambah dosa lebih dari itu. Ya. Karena lebih tahu ya hukumnya kenapa dilanggar gitu. Itu orang alim berat itu. Makanya. Tapi jangan sampai kita mau menjadi orang alim. Gitu. Harus mau lah orang alim itu nanti ketika keadaan mana-mana Google ada itu ada ruangan khusus untuk para ulama, orang-orang soleh beda. Ada AC-nya gitu, ada VIP ruangan khusus. Ada para nabi rasul enggak ada di situ. Enggak termasuk orang-orang yang dijual pada masyarakat. Ada tempatnya khusus. Ya. Para wali, para ulama, salafus saleh, ya. Bahkan sahabat kita bisa memberikan syafaat buat kita ini. Dulu dia pernah nanya sama kita, tapi di mana dia masuk neraka? Ya Allah, belum diangkat jangan berangkat ke surga ya Allah. Tuh, lantaran dia pernah ikut ngaji bareng kita, gitu. Pernah dia ngomongin saya kayak ngaji, saya nggak punya apa sih ngomongin saya, ya Allah, angkat dia dari neraka ya Allah, ya Allah. Tuh, diangkat lantaran kita punya teman yang soleh. Makanya banyak itu teman yang soleh. Itu jangan mabar teman mabar ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Baik, jamaah sekalian, bebas seputar hadis ataupun di luar hadis.
umrah udah pasti, dia udah nyiapin. Amin. Jadi kan misalnya kita punya orang tua nih, Ya. terus seumpama ibu saya menikah, berarti saya punya ayah sambungan ya. Nah terus ibu saya itu seumpama meninggal nih, dia mengatakan amanah, kan amanah wajib ya hukumnya ya. Tapi dia bilangnya begini, tahu bohong, tahu nggak dari pihak bapak saya yang kiri. Neng, ibu kamu mengamanatin kepada bapak. Nanti kalau ibu kamu nggak ada umur, kamu harus nikah dengan bapak. Nah itu hukumnya bagaimana? Bisa juga bukan karena dari bapak sama ibu ya, saudara seumpama. Itu dalam agama itu bagaimana, Pak Ustadz, hukumnya? Kalau memang udah, ya memang sih kita bapak tiri ya, tapi itu apakah diperbolehkan, apakah tidak? Itu Menikah dengan saudara gitu ya. siap. Yes. Ini pertanyaannya ini ya, menikah dengan saudara tiri gitu ya, boleh atau tidak? Ya, tapi nggak apa sampai itu juga boleh. Jadi menikah dengan saudara tiri itu diperbolehkan ya, menikah dengan saudara tiri. Contohnya gini ya, dia gini, contoh saudara tiri ketika ya saudara tiri namanya gimana? Oh, yang saudara tiri itu berarti satu apa? Jadi satu ibu dan bapak gitu ya. Iya. Oh, beda. oh, Satu beda satu ibu beda bapak. Oh, kalau satu ibu beda bapak itu namanya udah saudara tiri. Itu masih satu maaf, tidak boleh. terus Ya. kalau bapak tiri kan menikah sama bapak kita nih, Ya. bapak tiri menikah dengan ibu saya seumpama. Nah terus ibu saya itu meninggal, dia ngamanatin gitu Pak Ustadz, karena kalau ibu saya meninggal nanti saya disuruh nikah dengan bapak saya, begitu juga. Bukannya itu tanya. Ya. Jadi kita punya orang tua kita itu nikah sama, karena bapaknya udah meninggal nih, dia nikah lagi sama orang yang berbeda. Dan ternyata pas nikah lagi itu ibu dan kandungnya itu meninggal, yang ada kan tinggal bapak tiri. Nah anak yang dari ibu kandung ini nikah sama bapak tiri gitu, boleh nggak? Kita sama ibu bapak Tiri ya, atau sebaliknya gitu. Misalkan anaknya itu nikah sama ibu tiri, misalkan gitu sebaliknya. Iya, itu cuma ada perasaan. Oke. Tapi ini dulu kali. ini bukan jadi ya. Iya, ini kalau misalkan satu darah ya itu tidak boleh dalam pernikahan ya, meskipun satu ibu ya atau satu bapak gitu ya. Tapi kalau misalkan beda bapak beda ibu itu sah-sah saja, boleh, asalkan tidak ada salah satu yang sama, apalagi kesusuan ya, kesusuan. Contohnya ibu kita muslim ponakan atau sepupu kita ya, kita punya ibu kita nyusuin sepupu kita, hati-hati ya. Itu jangan sampai kita sama satu susuan ya. Jadi lebih jelasnya adalah nanti kita bahas lagi berkaitan dengan mahram ya, mahramnya seperti apa, seperti itu.
sendiri. Gitu, harus ada referensi dari kita mana. Ini udah lupa saya pernah ngaji saya itu di rumah kalau buka lagi. Kalau kiai kan nanti tiap hari pesantren ada yang santrinya. Ya, kalau saya kan kulik-kulik bukan kitab, ini pemahamannya sebatas seingatnya kan gitu. Tapi yang penting nanti kita jelaskan makrom, ya makrom ini tidak boleh menikahkan. Gitu. Seperti mertua itu meskipun kita sudah cerai itu nggak boleh menikahkan lagi, ya. Adik ipar ya mahram nikah, ya adik ipar yang sampai kita nanti boleh bisa nikah sama adik ipar boleh asalkan istri kita sedang menikah, namanya turunannya. Nanti ketika salaman pun tidak bisa dicoba. Tapi kalau kita mau buat itu nggak bakal rumah. Mau buat kayak ibu kita, bapak kita. Itu kajian fikih. Nanti kita akan bahas di lain. Ya, insyaallah. Saya jawab pertemuan ketiga ya. Nanti insyaallah. Saya mulai tiga-tiganya. Saya sebentar saya Baik, Bapak dan Ibu sekalian, cukup sudah jadi cukup. Kita akhiri dengan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di baik, kita harus paham dulu Ibu sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Wa